Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang semuanya di kelas dasar-dasar podcast bersama saya Andi Setiawan. Ini adalah pertemuan ketiga dan kita akan membahas tentang berkenalan dengan alat-alat produksi podcast. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, kita bisa menggunakan smartphone. Dengan menggunakan smartphone, sebenarnya kita bisa membuat sebuah podcast yang baik. Oleh karenanya, untuk memulai dari awal, lebih baik kita memaksimalkan alat yang kita punya, seperti smartphone ini. Setelah podcast kita berkembang dan memiliki banyak pendengar, perlahan kita perlu untuk meningkatkan kualitas audio kita dengan membeli peralatan yang lebih baik. Dengan smartphone, ada berbagai fitur yang bisa kita gunakan, seperti perekaman suara, editing dengan aplikasi tertentu. Dan ingat, ketika merekam sebuah suara, kita harus membuat hasil akhirnya dengan format WAV. Karena apa? Karena format ini yang lebih baik saat merekam audio. Saat dalam audio, format WAV sangat baik. Kedua, mikrofon. Untuk menghasilkan podcast berkualitas, kita perlu menggunakan mikrofon yang bagus dengan range harga di atas 1 juta rupiah. Kenapa? Karena mikrofon yang harganya di atas 1 juta rupiah akan memiliki bahan yang berkualitas, sehingga akan tahan lama dan output suara yang dihasilkan akan lebih baik. Sebenarnya ada beberapa jenis mikrofon yang tersedia di pasaran. Namun, untuk kualitas yang bagus dan diperuntukkan untuk podcasting atau rekaman suara, ada 2 mikrofon yang baik, yaitu kondenser dan mikrofon dynamic. Lalu mikrofon kondenser. Mikrofon kondenser pada umumnya berbentuk bulat dengan ukuran kecil, di mana di dalam mic kondenser terdapat 2 buah plat yang sangat tipis sebagai diafragma, di mana kedua plat ini yang akan menerima setiap getaran-getaran yang bersumber dari luar atau yang disebabkan adanya perbedaan tekanan udara pada setiap detiknya, sehingga akan sensitif dalam menangkap suara. Mikrofon dynamic contohnya seperti ini. Di dalamnya ada plat yang berfungsi untuk menangkap suara. Pada mic kondenser, getaran diterima oleh plat. Oleh sebab itu, mikrofon kondenser dapat merespon suara yang jauh atau frekuensi tinggi. Prinsip kerjanya sendiri seperti kondenser. Tidak dapat bekerja jika tidak ada suplai tegangan 48 volt atau disuplai dengan phantom power. Biasanya phantom power ini sudah ada di audio interface. Pada mic kondenser terdapat polaritas positif dan negatif. Artinya pada saat pemasangan mic tidak boleh terbalik dan harus mendapat tegangan suplai arus searah. Meskipun membutuhkan suplai tegangan, mic kondenser cukup disuplai dengan tegangan yang kecil. Mic kondenser tidak bisa dipergunakan secara langsung, harus ada tambahan rangkaian preamp karena mic kondenser harus disuplai dengan tegangan baru agar dapat merubah getaran suara menjadi elektromagnetik. Artinya, agar mic kondenser ini bisa digunakan, harus menggunakan tegangan tambahan phantom power 48 volt. Ini sudah ada di audio interface biasanya. Dan juga ada yang terpisah phantom powernya. Selanjutnya pada mikrofon dynamic. Mic dynamic bentuknya besar. Di dalamnya terdapat kumparan dan magnet. Sedangkan untuk diafragmanya terbuat dari bahan plastik tipis yang menggerakkan kumparan di dalamnya. Pada prinsipnya hampir mirip dengan speaker. Kalau speaker menerima tegangan dan mengubahnya menjadi getaran suara, dan impedansinya 4,5 sampai 16 ohm. Sedangkan pada mic dynamic, impedansinya sebesar 600 ohm
merubah getaran suara menjadi tegangan listrik yang kemudian dikirim dan diperkuat oleh preamp mic. Dynamic mic membutuhkan getaran yang kuat untuk menggerakkan kumparan yang terdapat di dalam medan magnet untuk menghasilkan tegangan besar. Jadi mic dynamic ini kurang sensitif jika dibandingkan dengan mic condenser karena membutuhkan getaran yang kuat dari luar. Oleh karena itu, suara yang dihasilkan lebih cenderung medium bass. Dan biasanya jarak antara mic dengan sumber suara dekat untuk menghasilkan suara yang sempurna. Ini contoh mic dynamic cukup besar. Ini mereknya Rondi Pod Mic. Jadi mic ini tidak terlalu sensitif, akan tetapi sangat baik jika lingkungan suara di tempat kita merekam itu berisik. Jadi yang tertangkap hanya dari arah depan, seperti ini, dari arah sini ke sini. Jadi noise dari luar tidak akan masuk, tidak banyak masuk yang ke sini. Sedangkan mikrofon kondenser ini sangat sensitif. Apabila ada motor lewat di samping rumah, kita akan langsung masuk ke dalam sini dan tentunya mengganggu ruangan kita. Pun juga jika ada tukang bakso yang lewat, suara mangkuk yang dipukul dengan sendok itu akan masuk ke sini dengan sangat jelas tentunya, dan ini akan mengganggu saat rekaman. Jadi mic condenser ini jika kita menggunakannya perlu treatment dalam ruangan. Kita harus buat ruangan perekaman yang kedap suara. Sedangkan mic dynamic ini butuh tegangan tambahan agar bisa digunakan. Seperti ini. Ini adalah alat untuk menambah tegangan mic dynamic agar bisa digunakan. Kalau tidak memakai ini gainer booster sinyal, maka mic ini tidak bisa digunakan. Selanjutnya kita membahas tentang audio interface. Audio interface seperti ini ya, atau biasa disebut sound card. Ini Behringer UMC22. Sebuah audio interface adalah perangkat yang memungkinkan kita untuk merekam instrumen apapun atau vokal ke komputer, laptop, atau smartphone. Kita mungkin sudah terbiasa merekam langsung ke dalam HP. Akan tetapi jika menginginkan suara yang lebih profesional, membeli sebuah audio interface seperti ini adalah langkah pertama yang perlu dilakukan. Alat keempat yang perlu kita ketahui adalah headphone, earphone, atau headset. Perangkat ini kita gunakan untuk mengontrol suara kita saat kita rekaman dan melakukan editing podcast. Perangkat kelima, kabel XLR Male to Male. Ini digunakan untuk menghubungkan antara mikrofon dengan audio interface. Contohnya seperti ini, Male to Male 3-pin. Jadi kayak gini ya kabelnya, dan sangat simpel banget. Lalu ada salah satu alat yang perlu kita gunakan, yaitu arm stand mic. Ini digunakan untuk menyangga mikrofon agar mudah saat proses perekaman. Sekian yang bisa kita pelajari hari ini. Terima kasih telah mendengarkan, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.